Jadi di akhir zaman cuma orang beriman amanu hajaru yang diizinkan oleh Allah. Nah, setelah kita ngumpul semua di sana, orang-orang beriman udah hijrah semua di sana, jahadu. Yang laki-lakinya akan ditugaskan oleh Allah pergi berjihad. Gabung dengan para mujahidin yang lain. Dan kemanapun mereka berjihad, saat itu semuanya pasti menang. Setiap mukmin yang berjihad setelah khilafah Islamnya berdiri pasti menang. Menang. Siapapun lawannya, pemenangnya kita. Keren gak itu? Siapapun lawannya, pemenangnya adalah kita. Hadis-hadisnya sahih loh itu. Saya tidak mengigau loh sekarang ini. Tidak sedang mengigau, tidak sedang menghayal, tidak sedang ngebacot. Ya, tapi benar-benar saya menyampaikan siapapun lawan kita, pasti kita menjadi pemenangnya saat khilafah Islamnya. Kalau sekarang penaklukan Masjidil Aqsa, maaf saya bukan membuat bapak ibu pesimis ya, tidak akan pernah bisa dibebaskan kecuali oleh para mujahidin tertangguh di muka bumi. Sifat-sifat mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa perang dan mereka tidak pernah bisa dikalahkan. Mereka selalu mengalahkan. Jadi mereka selalu perang, tidak bisa dikalahkan, selalu mengalahkan. Di mana mereka ya Rasulullah? Di satu hadis Nabi menjawab, hum bisyami, mereka ada di negeri Syam. Maka mujahidin Palestina hari ini, Hamas dan sebagainya, mujahidin Suriah hari ini, para mujahidin yang masih terus bergerak, mereka ini akan bersatu dengan mujahidin yang Nabi mengatakan hum bi Khurasan, mereka dari Khurasan. Ciri tubuh mereka begini, pakaian mereka begini, serban mereka begini, bendera mereka begini, akhlak mereka seperti akhlak para sahabat, hati mereka sekuat dan seteguh gunung. Mereka ini kata Rasulullah selalu berperang, tidak pernah dikalahkan dan selalu mengalahkan. Maka sifat-sifat kami pelajari ini ada pada mujahidin Afghanistan. Hari ini mujahidin Afghanistan telah menunjukkan eksistensinya. Dua negara terkuat di dunia, Uni Soviet dan Amerika Serikat, dibuat ngacir dan menyesal ya telah berurusan dengan mereka. Mereka menunjukkan bahwa tanpa senjata tapi dengan iman dan perlawanan yang setia, kesabaran dan keistiqomahan yang tiada tara, mereka berhasil menarik pertolongan Allah untuk membangus lawan-lawannya. Padahal Pak Amerika itu dengan seluruh kekuatan NATO bersatu, akhirnya mereka keluar dalam keadaan hina. Nonton gak filmnya? Asli loh itu Pak. Tanggal 16 Agustus 2021. Bagaimana ngacirnya keluar dalam keadaan memalukan. Tentara-tentara Amerika dan NATO disuruh keluar tanpa sempat membawa barang-barang mereka, tanpa sempat membawa senjata-senjata mereka. Ini adalah bentuk puncak daripada kehinaan musuh di tangan para mujahidin yang hanya punya senapan ala kadarnya, yang berperang dengan kuda, yang berperang dari gunung ke gunung, dari gua ke gua. Allah menangkan mereka. Sebelumnya Uni Soviet jadi hancur lebur berkeping-keping di tangan mereka. Mereka senantiasa berperang dan sumpahkan demi Allah, setelah Emirat Islamiyah Taliban ini menjadi kokoh, kuat, agenda terkuat kita berikutnya adalah Masjidil Aqsa, memerdekakan Masjidil Aqsa. Takbir! Bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Maaf ya, jangan kepedean. Mengandalkan janggut sedikit merasa akan menjadi pembebas Aqsa. Enggak. Syaratnya adalah mereka memiliki akhlak para sahabat. Memiliki akhlak para sahabat. Hati mereka setinggi dan sekuat gunung. Mereka senantiasa berperang. Mereka tidak pernah dikalahkan dan mereka selalu mengalahkan. Itu syaratnya hanya ada di sana Palestina. Tapi setelah itu boleh orang-orang Indonesia beriman yang terbaik merapat dan bergabung. Lalu mereka setelah itu mereka ikut berperang. Itu baru sah Pak. Tapi kalau untuk memerdekakan, maaf saya katakan maaf, nggak memenuhi syarat kita. Nggak memenuhi syarat. Sekalipun Zulkifli, Muhammad Ali ada jalan menuju ke sana, belum memenuhi syarat. Ini hamba Allah yang bicara ini terlalu banyak dosa Pak. Layaknya belum pantas lah menjadi pembebas Masjidil Aqsa walaupun doanya kuat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi belum memenuhi syarat. Saya tahu persis Pak, diri ini
kayaknya memang belum memenuhi syarat. Untuk menjadi penghuni, penduduk negeri Syam, khususnya Palestina, kita berhak optimis. Kita berhak memantaskan diri dan insya Allah bisa. Syaratnya tunjukkan pada Allah, saya setia di atas ketakwaan, saya takut berbuat dosa maksiat, dan saya senantiasa berjuang untuk agama Allah. Tekadkan begitu Pak. Insya Allah kalau kita istiqomah, mudah-mudahan saat Palestina dikumandangkan kemerdekaan Masjidil Aqsa, ya, diumumkan khilafah Islamiyah, diiklankan saat itu, semoga saja Allah berikan jalan kepada orang-orang yang telah berjuang untuk bisa menjadi penduduk bumi Syam, hijrah ke sana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Ustaz, kalau kami nggak hijrah gimana? Ya nggak apa-apa, tinggal saja di sini. Tapi nikmati segala kegaduhan di muka bumi. Kekacauan, darah yang bertebaran di mana-mana. Peperangan, kelaparan, bencana dan musibah di mana-mana. Kata Rasul, ketika Baitul Maqdis nanti sudah dimerdekakan di akhir zaman, itulah hari di mana seluruh dunia mengalami gempa-gempa besar, bencana alam, darah bertumpah, perang di mana-mana. Ketika Masjidil Aqsa dikumandangkan, makanya kata Nabi, satu-satunya bumi yang sangat tenang, yang sangat senang, yang sangat tenang, yang sangat senang, yang sangat makmur dan memberikan jaminan aman hanyalah Palestina, kata Rasulullah, dan negeri-negeri sekitarnya. Itu yang saya maksud Pak. Kalau nggak mau nggak apa-apa, siapa yang maksa hijrah? Nggak ada. Tapi kalau orang yang ngerti, dia bertekad dan berazam, ya Allah, jika memang zamannya adalah zaman kami ini, maka izinkan kami kelak menjadi orang yang engkau pantaskan hijrah ke sana. Dari sekarang tempuh jalannya, dari sekarang persiapkan diri. Saya berharap bapak-bapak yang ada niat sholat 5 waktunya di masjid, dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi enggak sulit-sulit Pak. Saya berharap 5 syarat utama yang ada pada diri seluruh sahabat Bapak miliki juga. Syarat utama yang pertama, sholatul jamaah, sangat menjaga sholat berjamaah. Yang kedua, sifat para sahabat, mereka tilawatul Quran, menyatu dengan Quran. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, luzumul jamaah. Awas, sahabat paling anti kepada perpecahan. Sahabat-sahabat paling tidak mau ada dalam kemelut perpecahan. Beda nama di zaman kita ini nggak apa-apa Pak. Yang penting kita sama-sama bersaudara. Terakhir, nyalakan dalam dada kita. Ini nasihat Imam Malik bin Anas ya, gurunya Imam Syafi'i loh ini. Nyalakan dalam dada kita apa yang menjadi kebiasaan para sahabat. Al jihadu fi sabilillah. Harus nyala terus bara jihad. Bara jihad. Kapan Allah inginkan, saya tidak akan ketinggalan. Kapan Allah panggil, saya ingin terdepan. Tapi dia tidak di mulutnya, ayo perang, ayo jihad. Enggak, dia diem. Tapi di hatinya menyala terus. Ya, kapanpun Allah mau, saya akan di depan. Kapan Allah panggil, saya tidak mau ketinggalan. Dan saya akan tunjukkan di Allah, saya paling di depan. Begitu, hidup nyala itu terus. Dia pelajari ilmunya dengan baik, dengan hati-hati. Dan Allah, tapi dia tidak ngomong Pak. Dia tidak jihad, enggak. Dia juga tidak akan cari gara-gara. Dia tidak akan cari gara-gara. Ayo revolusi, ayo kita memberontak melawan pemerintah segala macam. Tidak, dia diam. Dia simpan terus, tapi hatinya dan tangannya terus dengan jujur berdoa kepada Allah.